Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hasmin, NIM 1902 12 50 19. Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi dengan judul materi Mazhab Neo-Keynesian dan Pasca Keynes, yaitu tokoh Paul Samuel. Riwayat Paul Samuel, ia termasuk sebagai pemikir utama mazhab Neo-Keynes. Ia sebagai pemikir ekonomi Amerika Serikat. Samuelson dilahirkan di Gary, Indiana, Amerika Serikat pada tanggal 15 Mei 1915. Samuelson belajar ilmu ekonomi dari Universitas Chicago. Ia lulus pada tahun 1935 dan berhasil memperoleh gelar Dr. PhD dari Universitas Harvard pada tahun 1941. Samuelson tercatat sebagai pemenang pertama medali John Bates Award dari American Economic Society pada tahun 1951. Adapun karya-karya Paul Samuelson yang terkenal dan dikenal dalam kalangan luas ada dua, yaitu Foundation of Economic Analysis pada tahun 1947, yang kedua ada Economics pada tahun 1948. Economics 1948 adalah salah satu buku karya Samuelson yang sangat laris dan dibaca oleh mahasiswa ekonomi hampir di seluruh dunia. Secara gamblang, Samuelson memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan ke kerangka umum teori ekonomi makro. Atas jasa Samuelson, banyak negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional. Paul Samuelson berjasa dalam menyebarluaskan dan mengembangkan pemikiran-pemikiran Keynes. Berkat sumbangan pemikirannya, ia memenangkan hadiah Nobel dalam bidang ekonomi tahun 1970. Samuelson adalah orang Amerika pertama menerima hadiah yang sangat dihormati oleh para ahli ekonomi. Dari pakar-pakar yang mendukung ajaran Keynes, terlihat bahwa kebanyakan di antara mereka berasal dari Amerika Serikat. Memang sejak ditulisnya The General Theory dulu tahun 1936 oleh Keynes, pusat-pusat pemikiran ekonomi dan penyebaran dalam hasil pemikiran-pemikiran di bidang ekonomi semakin beralih dari Cambridge Inggris ke Cambridge Amerika Serikat. Setelah di sini saya akan menjelaskan tentang Samuelson. Samuelson memperoleh pendidikan ekonomi di Harvard. Di samping memperdalam ekonomi, ia juga sangat mahir dalam ilmu matematika. Ilmu matematika yang dikuasainya berperan dalam meringkas dan merangkum teori-teori ekonomi ortodoks. Waktu Samuelson menyelesaikan program PhD yang diperolehnya dalam usia 26 tahun. Sejak usia 32 tahun, Samuelson sudah menjabat profesor penuh di Massachusetts Institute of Technology (MIT). Berkat karya-karyanya yang berlian, ia pernah menerima hadiah John Bates Award. Hadiah ini merupakan suatu penghargaan bagi pakar-pakar ekonomi muda di bawah usia 40 tahun yang secara nyata telah memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu ekonomi. Saya akan menjelaskan tentang pendapat Samuelson. Dalam buku ekonomi, Samuelson secara gamblang memperlihatkan bagaimana perdagangan luar negeri dimasukkan dalam kerangka umum teori ekonomi makro. Atas jasa Samuelson, banyak negara yang lebih terdorong untuk lebih membuka pasarnya terhadap perekonomian internasional, termasuk Indonesia, yang oleh beberapa kalangan justru dinilai terlalu terbuka untuk suatu negara yang sedang berkembang. Dalam Foundation of Economic Analysis, Samuelson dengan jelas memperlihatkan bagaimana hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik ini saling memperkuat antara faktor pengganda atau multiplier dengan akselerator. Hubungan timbal balik antara multiplier dengan akselerator tersebut dapat dijelaskan secara sederhana sebagai berikut. Sebagaimana diketahui, permintaan efektif masyarakat dipengaruhi oleh autonomous investment atau investasi yang besarnya ditentukan oleh perekonomian itu sendiri.
Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi berlipat ganda karena multiplier. Besarnya angka pengganda atau multiplier ini sangat ditentukan oleh kecenderungan mengonsumsi atau propensity to konsum masyarakat. Makin besar kecenderungan mengonsumsi, makin besar angka pengganda, sehingga makin besar pula dampak investasi terhadap perekonomian. Dampak investasi terhadap perekonomian menjadi jauh lebih besar karena adanya akselerator. Prinsip akselerator secara sederhana adalah perubahan dalam pendapatan nasional akan menyebabkan terjadinya perubahan dalam jumlah investasi. Perubahan dalam investasi pada gilirannya akan menyebabkan bertambahnya pendapatan nasional melalui proses akselerasi yang bersifat kumulatif. Interaksi antara multiplier dan akselerator akan berdampak terhadap pendapatan nasional menjadi semakin berlipat ganda. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kritik Samuelson terhadap aliran sebelumnya. Samuelson mampu menumbuhkan inspirasi ilmu ekonomi seperti berfungsi sebagai agama, di mana kutub akhir dari kegiatan ekonomi adalah efisiensi pasar. Mencuatnya negara maju karena menerapkan ajaran-ajarannya Samuelson, maka bagi masyarakat umum timbul keyakinan Tuhan berpihak kepada kami dan pasar juga telah diberkati oleh Tuhan. Setiap kegiatan yang baik menurutnya adalah yang efisien, sedangkan yang tidak efisien harus disingkirkan karena tidak baik. Ciri khas dari aliran ekonomi neoklasik adalah begitu. Dominannya pemakaian metode kuantitatif dalam melakukan analisis ekonomi. Pendekatan kuantitatif yang dipakai dalam ilmu ekonomi seperti layaknya ilmu eksakta tidak terlepas dari paradigma positivisme. Keyakinan dasar dari paradigma positivisme berakar pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas berakar eksis dalam kenyataan yang berjalan sesuai dengan hukum alam, natural law. Penelitian berupaya mengungkapkan kebenaran realitas yang ada dan bagaimana realitas tersebut kenyataannya. Kritik yang bertumpu kepada aliran ekonomi neoklasik secara filosofis sebenarnya bertumpu kepada bias yang terlalu memutlakkan kepada paradigma positivisme yang melihat realitas hanya dari sudut permodelan yang terlalu disederhanakan dengan bertumpu kepada analisis kuantitatif, ditunjang dengan pemakaian asumsi-asumsi yang sering tidak realistis. Realitas empiris yang terjadi merupakan refleksi dari kondisi deterministik serta hanyalah sebuah materi belakang dan bagaikan sebuah mesin, sehingga perbaikannya hanyalah bertumpu kepada unsur-unsur yang ada dalam mesin tersebut. Analisis yang terlalu sederhana dan steril ini pada kenyataannya bisa berlainan dengan kenyataan yang sebenarnya terjadi. Pemahaman dan tindak lanjut dari realisme empiris yang terjadi senyatanya bisa ditangkap oleh paradigma ilmu lainnya seperti positivisme kritis maupun paradigma lainnya. Peninjauan secara holistik sangatlah diperlukan melihat bahwa terdapat fenomena matinya ilmu di mana studi secara partikularistik kurang kegunaannya secara aksiologi. Masa mendatang perkembangan ilmu akan menjurus kepada studi lintas ilmu di mana unsur spiritualitas terlebih-lebih utamanya moralitas harus mendapat porsi utama. Dalam laporan singkatnya, Samuelson memperlihatkan bahwa pengaruh investasi terhadap pendapatan nasional ditentukan oleh kecenderungan mengonsumsi marginal propensity to consume atau MPC dan besarnya koefisien akselerator. Hal ini mungkin sesuatu yang enteng bagi mahasiswa ekonomi pada zaman sekarang. Akan tetapi pada tahun 40-an hal ini merupakan sesuatu baru. Hasil temuan Samuelson tersebut telah memberikan masukan tentang beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya fluktuasi ekonomi yang merupakan jantung analisis teoritis pada periode pasca Keynesian atas dukungan dan bantuan dari pakar-pakar yang lain, baik dari kalangan neo-Keynes maupun pasca Keynes. Maka selama beberapa dawarsa, khususnya sejak Perang Dunia Pertama hingga tahun 70-an, perkembangan ilmu ekonomi berlangsung di bawah dominasi pandangan Keynes. Cukup sekian penyampaian materi pembelajaran dari saya. Jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.